إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan menghadiri kajian online via GoToMeeting dengan tema memetik hikmah surah Al-Mulk yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ami Nurbaiz hafizahullah. Kajian insyaallah akan berlangsung sekitar pukul 9.45 maupun rundown acara untuk kajian hari ini mulai pukul 9.30 sampai 9.35 yaitu pembukaan oleh moderator yang telah saya sampaikan beberapa menit yang lalu dilanjutkan dengan pembacaan susunan acara dan tata tertib kajian sampai 9.40. 9.40 insyaallah akan ada sambutan dari pengurus KMMI yaitu Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia oleh Bapak Samidi, dan kajian insyaallah akan dimulai pukul 9.45 sampai jam 11 pagi waktu Abu Dhabi atau 12.45 sampai jam 2 siang waktu Indonesia Barat oleh Ustadz Amin Nurbaiz. Insyaallah tanya jawab akan dimulai pukul 11 waktu Abu Dhabi sampai sekitar 11.25 dan insyaallah kajian akan ditutup pukul 11.30 waktu Abu Dhabi atau 14.30 waktu Indonesia Barat. Adapun tata tertib kajian ini, pertama demi kelancaran kajian dimohon jamaah sekalian tidak mengaktifkan video maupun audio selama kajian dilaksanakan. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat di mana nantinya akan dibacakan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Dan agar kajian berjalan dengan lancar, sesi tanya jawab akan dibuka mulai pukul 11 waktu Abu Dhabi sampai pukul 11.25. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, pertanyaan akan disampaikan oleh moderator secara berurutan dan dalam skala waktu yang tersedia, dan dimohon untuk jamaah sekalian untuk mendapatkan pahala yang maksimal wajib menjaga adab-adab majelis ilmu dan senantiasa mengikhlaskan niatnya semata-mata untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Baik, itu dari saya. Mungkin Bapak, kita karena pembukaan dan tata tertib sudah selesai, mungkin kita bisa lanjut ke sambutan dari pengurus KMMI. Saya persilakan kepada Bapak Samidi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillah, terima kasih Mas Daud yang telah membuka acara dan telah menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Saya juga terima kasih kepada Ustadz Amin Nurbaiz yang telah bersedia mengisi kajian kita untuk siang ini. Juga saya mewakili seluruh tim dari KMMI dan juga Mas Tio yang kebetulan beliau ada COVID test hari ini dan tidak bisa memberikan sambutan pada sesi kita siang ini. Baiklah, saya juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan acara ini dengan sebaik
sebaik-baik urutannya dan juga sebaik-baik skenario dan segala dan aransemen yang cukup menyita waktu tentunya, dan ini memberikan kontribusi kepada KMMI. Saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada jemaah yang telah bersedia hadir dalam kajian kita siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita semua dan juga memberikan pahala yang akan membawa kita kepada surganya. Demikian dari saya, tidak banyak panjang lebar yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan kepada Ustadz Amin Nurbait untuk mengisi kajian kita siang ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah dan juga seluruh panitia dan juga semua tim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, baik yang di depan maupun yang di belakang. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas sampaikannya dari Bapak Samidi. Baik jemaah sekalian, rahimakumullah. Insyaallah kita akan memulai kajian dalam beberapa waktu ke depan ini. Sebelumnya mari sekali lagi saya ingatkan untuk meluruskan niat kita untuk murni untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Padahal Ustaz, saya persilakan untuk memulai kajian. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menurunkan kitabnya dengan berbahasa Arab, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan siapa yang berusaha untuk mentadaburinya, maka dia akan bisa mendapatkan manfaat darinya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Mulk, tafsir surat Al-Mulk. Namun karena keterbatasan waktu sehingga mungkin kita tidak bisa menyelesaikan sampai akhir surat, tapi kita akan bahas sesuai dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mulk termasuk di antara surat yang memiliki banyak keutamaan. Disebutkan dalam beberapa hadis, sebagian statusnya sahih dan sebagian statusnya hasan, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi surat Al-Mulk. Di salah satu situs Islamway disebutkan kesimpulan tentang beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Mulk, baik yang sahih maupun yang dhaif. Insyaallah kita akan bacakan di sini beberapa hadis sahih yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Mulk. Yang pertama, hadis yang berbunyi suratu tabaraka hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak, yaitu surat Al-Mulk, adalah surat yang menghalangi dari azab kubur. Statusnya sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk." Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 30 ayat. Dia memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, li rajulin, kepada seseorang, hatta ghufira lahu, sampai dia diampuni oleh Allah taala. Surat itu adalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Statusnya hasan li ghairihi, seperti yang
disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Beliau menilai hadis ini sebagai hadis hasan li ghairihi, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah karena dia tidak sampai pada martabat dhaif. Kemudian yang ketiga, hadis yang redaksinya semisal namun ada sedikit perbedaan. Nabi SAW bersabda, "Inna suratan min kitabillah, ma hiya illa 30 ayatan, syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu al-jannah." Ada satu surat dalam kitabullah yang jumlah ayatnya hanya 30. Dia memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan mengeluarkan dari neraka serta memasukkannya ke dalam surga. Hadis hasan sebagaimana keterangan Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, "Suratun minal Qur'an, ma hiya illa 30 ayatan, khasamat an sahibiha, hatta adkhalathul jannata, wa hiya tabaraka." Satu surat dalam Al-Quran yang jumlahnya hanya 30 ayat, dia akan membela orang yang membacanya. Hatta adkhalathul jannah, sampai surat ini menyebabkan orang tadi masuk ke dalam surga, dan surat itu adalah tabaraka. Yang dimaksud adalah surat Al-Mulk. Statusnya hasan sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian berikutnya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, yu'tar rajulu fi qabrihi fatu'ta rijlahu fataqulu laisa lakum ala ma qabli sabilun kana yaqra'u suratal mulki thumma yu'ta min qibali sadrihi aw qala batnihi fayaqulu laisa lakum ala ma qabli sabilun kana yaqra'u fi suratil mulk thumma yu'ta min qibali ra'sihi fayaqulu laisa lakum ala ma qabli sabilun kana yaqra'u fi suratil mulk fahiyal mani'ah tamna'u adzabal qabri wa hiya fit taurati suratul mulk man qara'aha fi lailatin faqad aktsara wa atyaba. Ibnu Mas'ud menceritakan radhiyallahu anhu, dan ini sahih sampai Ibnu Mas'ud, sehingga statusnya hadis mauquf, keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadis mauquf dalam hal ini bisa jadi termasuk di antara marfu'un hukman, berstatus sebagai marfu' karena berbicara tentang masalah yang gaib yang tidak mungkin itu disampaikan oleh Ibnu Mas'ud melalui ijtihad. Ibnu Mas'ud mengatakan, ada orang yang dimasukkan ke dalam kuburan, artinya dia sudah mati kemudian dimakamkan. Fatu'ta rijlahu, kemudian datang hukuman dari arah kakinya. Fataqulu, kemudian kaki itu mengatakan, laisa lakum alayya alama fi qabli alama qabli sabilun. Kalian enggak punya peluang untuk menghukum dari arah aku. Karena yaqra'u surat al-mulk, karena orang ini dulu membaca surat al-mulk. Summa yu'ta min qibali sadri au qala batni. Kemudian hukuman itu datang dari arah dada, dalam riwayat yang lain datang dari arah perutnya. Fayaqulu, maka dada dan perut itu mengatakan, laisa lakum alama qabli sabil. Kamu tidak punya celah untuk mendatangkan hukuman dari arahku. Karena yaqra'u surat al-mulk, karena orang ini dulu membaca surat al-mulk. Summa yu'ta min qibali ra'si. Kemudian dia didatangi dari arah kepala. Dia didatangi dari arah kepala. Karena yaqra'u fi suratil mulk. Kemudian kepala mengatakan, laisa lakum ala ma qabli sabil. Kalian enggak punya jalan untuk mendatangkan hukuman dari arahku. Karena dulu orang ini membaca surat Al-Mulk. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, fahiyal mani'ah tamna'u adzabal qabri. Maka surat ini adalah surat Al-Mani'ah, surat penghalang. Kenapa disebut sebagai surat Al-Mani'ah? Karena surat ini menghalangi seseorang dari azab kubur. Sehingga nama lain dari surat Al-Mulk adalah surat Al-Mani'ah. Sahabat menyebutnya dengan surat Al-Mani'ah karena dia adalah surat yang menghalangi
Al-Mani'ah artinya penghalang, karena dia surat yang menghalangi orang yang rajin membacanya, orang yang mentadaburinya, dihalangi oleh surat ini dari azab kubur. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wahiyya fit Taurati, dan surat ini ada dalam Taurat, suratul Mulk, dan itu adalah surat Al-Mulk. Siapa yang membacanya fi lailatin, di malam hari, faqad aktsara wa atyaba, maka dia telah mendulang pahala yang banyak, wa atyaba, dan melakukan hal yang terbaik. Statusnya hadis hasan, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Kemudian hadis yang lainnya semisal dengan itu yang menyebutkan tentang bahwasanya hadis surat Al-Mulk adalah surat Al-Mani'ah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha Al-Mani'ah. Dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan surat ini dengan surat Al-Mani'ah. Wa innaha fi kitabillahi azza wa jalla suratun man qara'a biha fi lailatin faqad aktsara wa ataba. Dan surat ini ada dalam kitabullah, satu surat yang siapa membacanya dalam waktu satu malam, maka dia telah mendulang banyak pahala dan telah melakukan satu hal yang baik. Hadis hasan disahihkan dalam Sahih At-Targhib. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, kana alaihi salatu wassalam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak akan tidur sampai beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Statusnya sahih, disebutkan dalam silsilah As-Sahihah. Tayyib. Dari semua hadis yang tadi kita baca, menunjukkan bahasanya surat Al-Mulk memiliki keistimewaan dan keunggulan yang salah satunya adalah memberi syafaat bagi orang yang membacanya, memberi syafaat bagi orang yang mentadaburinya, dan mencintai surat ini. Dan kita mengimaninya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Kemudian dengan membaca seperti ini, salah satu di antara faedahnya adalah kita akan bisa lebih mencintai surat Al-Mulk. Karena dengan membaca fadail a'mal, termasuk di antara adalah fadailus suwar, keutamaan-keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Di antara manfaatnya, orang yang membaca hadis yang berbicara tentang fadailus suwar, maka akan mendatangkan kecintaan dia kepada surat tersebut. Dan mencintai kalamullah termasuk ibadah. Sebagaimana ketika kita mencintai perkataan seseorang, itu bagian dari pengaruh kecintaan kita kepada orang tersebut, maka mencintai Allah, salah satu konsekuensinya adalah mencintai kalamullah. Dan untuk membangkitkan cinta kepada kalamullah, di antaranya adalah dengan kita membaca berbagai macam hadis, maupun riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang fadail beberapa surat tersebut. Kemudian ada pertanyaan, bukankah semua kalamullah itu berasal dari Allah? Lalu kenapa ada sebagian surat yang dia lebih utama dibandingkan surat yang lain? Kenapa ada sebagian ayat yang lebih utama dibandingkan ayat yang lain? Para ulama memberikan penjelasan. Dilihat dari asalnya, maka semua Al-Quran datang dari Allah. Semua Al-Quran adalah kalamullah, semua Al-Quran firman Allah datang dari Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya Quran itu bermula, artinya dia berasal dari Allah. Wa ilaihi ya'ud, dan nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang ini, maka seluruh Al-Quran itu sama derajatnya. Karena semuanya adalah kalamullah. Tapi dilihat dari maudhu'nya, dilihat dari tema dan pembahasannya, maka antara satu kalam Allah
dengan kalam Allah yang lain nilainya berbeda. Dari situlah kita bisa memahami ada sebagian kalam Allah yang dia lebih unggul dilihat dari sisi maudhu'nya, dilihat dari sisi tema pembicaraannya. Kalam Allah yang membahas tentang zat Allah, yang membahas tentang keagungan Allah, membahas tentang sifat dan nama Allah, tentu lebih mulia dan lebih memiliki fadilah dibandingkan kalamullah yang membahas tentang Fir'aun, atau yang membahas tentang Abu Lahab, atau yang membahas tentang hukuman bagi orang kafir. Meskipun semuanya adalah kalamullah, tapi dilihat dari tema dan materinya berbeda-beda nilainya antara satu kalam Allah dengan kalam Allah yang lain. Karena itulah dari sini kita bisa memahami Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan ayat kursi dibandingkan ayat yang lain, sehingga dia dijadikan sebagai ayat yang paling agung. Allah lebih mengunggulkan surat Al-Ikhlas dibandingkan surat yang lain, sehingga surat Al-Ikhlas bernilai sepertiga dari Al-Quran. Allah lebih mengunggulkan surat Al-Fatihah dan disebut dengan Al-Quranul Azim dibandingkan surat-surat yang lain, karena surat Al-Fatihah berbicara tentang keagungan Allah Ta'ala, hak Allah, kemudian bagaimana pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba melalui doa yang terbaik. Termasuk diantaranya surat Tabarak. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan bagi surat ini karena di dalamnya berisi pujian untuk Allah Ta'ala, dan Allah menceritakan bagaimana ketidakmampuan makhluk dalam melihat adanya satu cacat terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam cerita-cerita yang lainnya yang disebutkan di surat Al-Mulk. Kemudian dari hadis yang tadi kita baca, kita juga bisa mendapatkan pelajaran bahwa terkadang sebuah surat itu dikasih nama bukan berdasarkan kata yang ada dalam surat itu, tapi berdasarkan fadilahnya. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nusammiha al-mani'ah. Kami dulu di zaman Nabi SAW memberi nama surat ini, wa kunna fi ahdi Rasulillah SAW nusammiha al-mani'ah. Di zaman Nabi SAW kami ngasih nama surat ini dengan surat al-mani'ah. Melihat dari sisi fadilahnya, bahwasanya surat ini nanti akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan azab kubur. Sehingga mereka kasih nama dengan nama yang itu tidak ada dalam surat tersebut. Seperti yang kita tahu, penamaan surat dalam Al-Quran itu umumnya berdasarkan kata yang terkandung dalam surat tersebut. Misalnya surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat apalagi surat Al-Kafirun, surat Al-Lahab, dan seterusnya. Namun di sini Ibnu Mas'ud menyebut dengan surat Al-Mani'ah, padahal kita tahu dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir kita tidak menjumpai kalimat Al-Mani'ah. Kenapa disebut Al-Mani'ah? Melihat dari sisi fadilahnya. Ini mirip seperti penamaan yang diberikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk surat Al-Hasyr. Penamaan untuk surat Al-Hasyr, beliau kasih nama surah Bani Nadir. Surat Bani Nadir. Kenapa? Karena dia turun berkaitan dengan Jala'u Bani Nadir, berkaitan dengan pengusiran kelompok Yahudi, suku Yahudi Bani Nadir. Beliau Ibnu Abbas juga memberikan nama untuk surat At-Taubah dengan sebutan surat Al-Fadhihah. Surah Al-Fadhihah. Al-Fadhihah pakai dot. Al-Fadhihah artinya yang mempermalukan. Karena surat itu banyak mempermalukan orang-orang munafik. Makanya di surat At-Taubah Allah sering menyebut wa minhum man. Wa minhum man. Di antara orang munafik ada yang kayak gini. Di antara orang yang munafik ada yang kayak gini. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada yang menuduhmu makan harta sedekah, makan harta zakat.
Di antara mereka ada yang mengatakan, lain atana Allahu min fadlihi lanasaddaqanna. Kalau Allah kasih saya kelimpahan harta, nanti saya akan bersedekah. Dan Allah ceritakan satu demi satu kesalahan-kesalahan orang munafik yang selama ini mereka sembunyikan. Sehingga sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, begitu surat At-Taubah ini turun, orang munafik malu keluar rumah. Karena pelakunya mereka. Dan Allah permalukan mereka dengan turunnya surat At-Taubah. Karena itu Ibnu Abbas menyebutnya dengan surah Al-Fadhihah, surat yang mempermalukan. Tayyib. Kemudian di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka alladzi biyadihil mulk. Tabarak untuk zat yang berada di tangannya al-mulku, segala bentuk kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan tabarak? Tabaraka mengikuti wazan tafa'ala dari kata al-barakah. Dan al-barakah artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Kata berkah secara bahasa memiliki dua asal makna bahasa. Pertama adalah al-khairul katsir. Yang kedua adalah ad-dawam. Yang pertama maknanya kebaikan yang banyak. Yang kedua maknanya adalah sesuatu yang langgeng, yang tidak pernah berhenti. Karena itu dalam bahasa Arab, onta yang menderum dikasih istilah dengan barikat al-ibil. Barikat al-ibil. Nabi SAW bersabda, Idza ahwa ahadukum ila sujud, fala yabruk kama tabrukul ba'ir. Kalau kalian mau turun sujud, maka fala yabruk, maka janganlah turun sebagaimana tabrukul ba'ir, sebagaimana onta yang tabruk. Barika yabruku, tabruku artinya onta yang menderum. Karena disebut sebagai barikat al-ibil, karena onta yang menderum, biasanya dia memilih satu tempat tertentu. Dan itu kebiasaan onta. Sehingga dia menderum di situ, besok lagi dia akan menderum di situ lagi. Besok lagi dia menderum di situ lagi. Sehingga dia bertahan dalam waktu yang lama. Karena itulah gabungan dari dua makna bahasa ini, maka berkah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan usianya lama. Kalau mendatangkan kebaikan tapi usianya pendek, maka nilai keberkahannya kurang. Memiliki nilai keberkahan yang baik jika dia banyak mendatangkan kebaikan dan usianya dalam waktu yang lama. Makanya ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara punya satu barang yang dia sangat bermanfaat dan awet, bandel, sering dipakai tapi nggak gampang rusak, itu salah satu di antara contoh berarti benda ini adalah benda yang berkah. Waqala al-Azhari, di sini ada kutipan yang disampaikan oleh Ibnu Arafah dalam kamusnya. Al-Azhari mengatakan, tabaraka bimakna ta'ala wa ta'adhama. Tabaraka artinya adalah maha tinggi dan maha agung. Wartafa'a, dan maha tinggi. Wakila, dan ada yang mengatakan, inna bismihi yutabarraku wa yutayamman. Dengan nama Allah, maka diambillah keberkahan dan keberuntungan. Wa qala al-Hasan, dan kata Hasan al-Basri, tabaraka bimakna taqaddasa, maha suci. Wakila, dan ada yang mengatakan dama, fa huwa ad-daim alladzi la awwala liwujudihi wa la akhira lidawamihi. Dan ada yang mengatakan maknanya adalah dama, sesuatu yang langgeng. Sehingga dia zat yang daim, yang abadi. Tidak ada depannya dan tidak ada ujungnya. Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah bagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala
Dialah zat tabarak, dalam arti dialah zat yang memberikan kebaikan yang banyak kepada makhluknya dan abadi kebaikan yang dia berikan. Karena itu tabarakah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan posisi makhluk, maka dia tidak memiliki sifat tabarakah. Sehingga posisi makhluk adalah mubarak, yang diberkahi. Posisi makhluk adalah mubarak. Beberapa makhluk pilihan Allah yang diberkahi. Misalnya kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka." Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang berada di kota Bakkah, yaitu Mekah, mubarak, yang diberkahi. Baitul Maqdis juga demikian, termasuk di antara kota yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang aku berkahi daerah sekitarnya. Sehingga untuk makhluk dia diberkahi. Siapa sumber berkah? Allah Azza wa Jalla. Maka sumber berkah bukan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang memberikan kebaikan bagi makhluk-makhluknya. Nah, ada sebagian makhluk yang mendapatkan banyak kebaikan itu, ada sebagian makhluk yang kurang kebaikan itu, sesuai yang dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilih sesuai yang dia kehendaki. Ada sebagian yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Wa huwa ahlun lahu, dan dia berhak untuk memuji dirinya sendiri karena dia adalah zat yang maha terpuji. Tabaraka, maha agung, maha tinggi, maha mulia. Alladzi zat biyadihil mulk, yang berada di tangannya segala bentuk kerajaan. Dan kita maknai kalimat biyadihi sebagaimana makna tekstualnya, dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita maknai Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sebagaimana yang Allah taala nyatakan di ayat ini. Biyadihil mulku, di tangannya lah segala kerajaan. Ai huwal mutasarrif fi jami'il makhluqati bima yasha. Dialah zat yang mengendalikan seluruh makhluknya sesuai apa yang dia kehendaki. La mu'aqqiba li hukmi, dan enggak ada yang bisa mengkoreksi ketetapan Allah taala. Enggak ada yang bisa protes. Kenapa sih Allah mendatangkan kayak gini? Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa Allah yang menciptakan ini? Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan setan? Kenapa Allah ciptakan penyakit? Ini ngapain ada corona? Enggak ada yang bisa protes. Li'annahu aziz, karena dia zat yang maha perkasa. Hakim, dan dia zat yang menghakimi. Hakim bisa bermakna hakim, artinya memutuskan perkara. Sehingga hukum Allah Subhanahu wa taala nafidhun, pasti terlaksana, la mu'aqqiba li hukmi, dan tidak ada yang bisa mengkoreksi hukum Allah taala. Wala yus'alu amma yaf'alu, dan dia tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan. Liqahrihi wa hikmatihi wa adli, karena dia adalah zat yang maha kuasa dan semuanya berdasarkan hikmah serta didasari dengan keadilan. Karena itu di akhir ayat Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka di bagian awal Allah memuji dirinya bahwa semua ini adalah kerajaan Allah dan dia yang mengaturnya, dan enggak ada yang bisa memprotesnya karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan itu bagian prinsip yang perlu kita pahami, karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, salah satu di antara tujuan Allah ciptakan langit dan bumi adalah agar manusia itu mengenal kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman di akhir surat At-Talaq. Di akhir surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun
Yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah zat yang menciptakan langit yang jumlahnya 7. Langit ada 7 lapis. Dan bumi yang jumlahnya juga 7. Yatanazzalul amru bainahun. Terjadi berbagai macam kejadian antara langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa tujuannya? Allah sebutkan di lanjutan ayat, agar kalian ngerti kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa perlu ada penegasan ini? Karena sebagian orang itu ingkar terhadap apa yang wajib diimani, sebabnya adalah dia lemah untuk memahami kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Anda bisa lihat orang musyrikin Quraisy. Kenapa mereka tidak mau percaya kalau manusia bisa dibangkitkan? Kalau nanti manusia akan dibangkitkan. Mereka nggak percaya akhirat. Mereka nggak percaya nanti manusia akan dihisap, dibangkitkan, dihidupkan kembali. Mereka nggak percaya. Bahkan mereka bersumpah. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya. Allah nggak bakalan menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kok bisa mereka nggak yakin dengan seperti ini? Sebabnya adalah karena mereka nggak yakin Allah mampu menghidupkan manusia yang sudah jadi abu, yang sudah jadi tanah. Sebagaimana yang ditunjukkan di surat Yasin. Mereka membawa tulang belulang ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ditaruh di depan beliau, sambil mengatakan, "Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini ketika dia sudah jadi tanah, sudah jadi abu, nggak kelihatan lagi, bahkan nanti kalau kena air sudah hilang. Wallahu a'lam. Unsurnya lari kemana? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Sampaikan wahai Muhammad, zat yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Makanya sering Allah membuat permisalan. Sebagaimana dia mampu menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada, maka untuk mengembalikannya lebih ringan. Dan itu kembali kepada prinsip menanamkan bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bagian itulah yang perlu kita yakini. Karena banyak orang melanggar di sini, dan pelanggaran itu menyebabkan dia nggak mau mengimani hal-hal yang menurut dia aneh secara logika. Pak, itu kan kita berbicara untuk keyakinan orang Quraisy di masa silam, yang mungkin di zaman sekarang sudah jarang. Jangan bilang jarang, ateis kayak gitu nasibnya. Orang-orang yang nggak percaya akhirat seperti itu kondisinya. Karena dia nggak yakin, masa Tuhan bisa kembali mewujudkan manusia yang sudah jadi abu, yang sudah jadi tanah. Terus itu korban ledakan. Kemudian nggak tahu ya, tangannya lari kemana, dagingnya nanti terlempar kemana. Atau ada orang yang dimakan binatang. Jadi kotorannya dimakan bakteri, jadi kotorannya bakteri. Ya. Nanti kotoran bakteri dimakan apa lagi? Ya, terjadilah siklus rantai makanan. Misalnya dimakan ikan, jadi kotoran ikan. Nanti kotoran ikan dimakan bottom predator. Ada kerang, ada kepiting-kepiting yang tinggal di bawah. Nanti jadi kotoran kerang, kotoran kepiting. Kotoran kepiting dimakan apa lagi misalnya. Terus lembut sekali itu berarti unsurnya lari kemana? Terus gimana cara Allah membangkitkan? Maka yakini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan contoh yang lebih ringan, yang lainnya banyak. Seperti penolakan yang dilakukan oleh orang-orang liberal terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut mereka rasanya aneh. Misalnya,
Nabi SAW bercerita, Adam debat dengan Musa. Lalu Adam berhasil mengalahkan Musa dalam perdebatan. Wah, kok aneh rasanya. Kapan ketemunya? Padahal Adam dengan Musa jaraknya berapa ratus tahun. Wallahu a'lam. Yang jelas sangat lama. Terus ketemunya kapan itu, Pak? Kembali kepada satu prinsip. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kok bisa ya? Manusia disiksa tapi nggak mati. Dia dibakar di neraka seperti itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan aneka yang lainnya yang menurut sebagian orang-orang liberal itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena berangkat dari tingkat keimanan mereka bahasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mereka itu tidak punya iman seperti ini secara maksimal. Ya. Ada salah satu orang liberal yang dia mengingkari turunnya Nabi Isa. Mas, kalau Nabi Isa itu betul turun di akhir zaman, ada hal yang aneh. Anehnya gimana, Pak? Astronot saja naik, ya, astronot naik ke nggak tahu apakah sudah sampai eksosfer atau sampai mana. Dia hanya hinggap di salah satu satelit. Lalu kemudian dia tinggal di situ dalam kurun waktu tertentu. Itu dia harus dibungkus dengan pakaian kayak gitu. Biar tidak terjadi perbedaan tekanan sehingga membuat dia mati. Terus Nabi Isa turun pakai apa, Pak? Apakah pakai pakaian astronot kayak gitu? Ya. Padahal kan terjadi perbedaan tekanan. Lalu beliau ketika turun apa enggak kehabisan oksigen? Dan aneka pikiran-pikiran nakal yang mungkin muncul dari orang yang coba kalau dia kembalikan kepada kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir, selesai. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah mengatakan di lanjutan ayat, alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Wa huwal azizul ghafur. Dan dia zat yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Alladzi khalaqal mauta. Di sini al-mauta didahulukan. Kenapa kematian didahulukan? Ada beberapa pendekatan yang disampaikan oleh ahli tafsir. Di antaranya ada yang mengatakan, karena awalnya kita itu mati. Apa awal kita? Awal kita adalah nutfah. Air mani, lalu ketemu sel telur, jadilah zigot. Ini mati atau hidup? Mati. Dia nggak punya nyawa. Sampai akhirnya Allah tiupkan nyawa. Setelah dia berkembang selama sekian hari. 120 hari. Lalu Allah tiupkan nyawa. Berarti kita awalnya adalah mati. Kemudian setelah itu kita hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kematian terlebih dahulu. Kemudian ada yang mengatakan, kenapa kematian yang disebutkan di awal? Agar manusia ingat bahwa nanti dia akan mati. Sehingga berdasarkan tafsir yang kedua ini, pendekatan jawaban kenapa kematian didahulukan, tujuannya adalah dalam rangka itti'ad, dalam rangka untuk memberikan mau'idhah, peringatan kepada manusia, peringatan kepada yang membacanya. Dan dia menciptakan kehidupan. Berdasarkan ayat ini, ada sebagian ulama yang mengatakan, al-mautu amrun wujudi, jauhari, bahwa kematian itu sesuatu yang konkret dan bukan sesuatu yang abstrak. Alasannya apa? Li'annahu makhluk, karena kematian itu makhluk. Apa buktinya? Firman Allah, alladzi khalaqa, dialah yang menciptakan al-mauta wal haya, kematian dan kehidupan. Berarti makhluk itu ciptaan bukan? Ciptaan. Berarti kematian itu ciptaan. Sehingga Allah sebut alladzi khalaqal mauta. Dialah yang menciptakan kematian. Berarti kematian itu makhluk. Dan kalau bentuknya makhluk,
dia statusnya makhluk, maka dia adalah amrun wujudiyun, sesuatu yang sifatnya konkret. Dan pendapat ini, wallahu ta'ala alam, sebagian ada yang menilai ini pendapat yang kuat, didukung oleh hadis yang sahih, bahwa kelak di yaumil akhir, Nabi SAW bercerita, kelak di yaumil akhir, malaikat akan membawa kematian. Allah wujudkan kematian itu dalam bentuk kambing. Lalu diantar ke penduduk surga. Ya ahlal jannah, ata'rifuna ma hadha? Wahai penduduk surga, tahukah kalian apa ini? Mereka mengatakan, kami tahu. Itu adalah kematian. Sehingga penduduk surga ngerti itu kematian. Diwujudkan dalam bentuk seperti kambing. Kemudian malaikat ini datang ke neraka, membawa kematian. Wahai penduduk neraka, kalian tahu ini apa? Mereka pun menjawab, kami tahu itu kematian. Akhirnya malaikat ini menyembelih kematian tadi, bainal jannati wan nar. Di tempat antara surga dan neraka. Setelah itu dia dikatakan, ya ahlal jannah, khuludun la mauta. Wa ya ahlan nar, khuludun la mauta. Wahai penduduk surga, kalian abadi, nggak bakalan ada lagi kematian. Karena kematian sudah disembelih. Sehingga penduduk surga makin bahagia. Mereka makin senang. Dan penduduk neraka begitu mendengar kalimat ini, mereka makin sedih. Mereka makin sedih karena mereka abadi di tempat seperti ini. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa kematian adalah amrun wujudi didasari oleh dua dalil. Pertama, ayat ini di mana Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta. Dan yang kedua adalah hadis yang tadi kita baca. Wa ma'nal ayat, dan makna ayat adalah annahu awjadal khalaiq minal adam liyabluwahum ay yakhtabirahum ayyuhum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan berbagai makhluk yang sebelumnya tidak ada, sebelumnya dia mati. Dan Allah ciptakan mereka untuk menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalnya. Tayyib. Tambahkan ayat ini untuk dijadikan sebagai dalil apa tujuan kita diciptakan. Jawabannya, karena kita hendak diuji. Apa dalilnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dan kita mengalami situasi seperti itu. Awalnya kita mati. Lalu kita dihidupkan oleh Allah. Liyabluwakum. Allah hendak menguji kita. Dengan ujian apa? Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Dan paling baik amalnya ditafsirkan oleh Fudail ibnu Iyad rahimahullah, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Maknanya adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai panduan, paling sesuai sunnah. Sehingga kita diuji oleh Allah untuk melihat siapakah orang yang amalnya paling berkualitas. Ahsanu amala artinya amal yang paling berkualitas. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ayyuhum aktsaru amala. Tapi Allah katakan ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka ayyuhum ahsanu amala? Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Dan kriteria baik amal ada dua, paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di ayat yang lain bahwa manusia awalnya mati. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 28. Wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah padahal dulu kalian adalah mati, kemudian Allah menghidupkan kalian. Fasammal halal awal wa huwal adam mautan. Maka Allah sebutkan kondisi pertama manusia adalah kematian. Wa samma hadhihi nasy'ah hayatan. Dan Allah menyebutkan kebangkitan
ketika di dunia sebagai kehidupan. Kemudian Allah berfirman mengakhiri ayat ini, wa huwal azizul ghafur, dan dia zat yang maha perkasa. Al-Aziz memiliki 3 makna. Yang pertama adalah Al-Aziz bermakna ulu sifat, zat yang memiliki sifat yang tinggi. Al-Aziz dalam arti zat yang maha mulia. Sehingga artinya adalah izzatus sifat, mulia dari sisi sifatnya. Yang kedua, Al-Aziz bermakna al-man'. Al-Aziz dalam arti maha kuasa, sehingga nggak ada yang bisa ikut campur dalam urusannya. Yang ketiga, Al-Aziz bermakna al-qahr. Al-Aziz dalam arti dialah zat yang merajai, sehingga nggak ada yang bisa mengalahkannya. Maka Aziz yang pertama, dialah zat yang maha mulia. Maknanya adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifatnya. Aziz yang kedua bermakna al-man', izzatul man', artinya enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Enggak ada yang bisa memprotes Allah dalam setiap urusan dan ketetapan yang dia tetapkan. Mana yang ketiga, al-aziz bermakna al-qahr, enggak ada yang bisa mengalahkan Allah. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya, hamba enggak bakalan mungkin bisa melawannya. Al-Ghafur, meskipun demikian, dia adalah zat yang maha pengampun. Sehingga Allah maha pengampun bagi siapa saja yang mau mendekat kepadanya, bertobat kepadanya, dan kembali kepadanya. Ba'dama asahu wa khalafa amrah. Setelah makhluk itu durhaka dan tidak mau mengikuti ketetapan Allah Ta'ala. Padahal dia adalah zat yang maha aziz, yang maha perkasa, yang maha kuasa. Artinya, 2 nama ini ketika disebutkan secara beriringan, maka yang pertama menanamkan rasa takut dalam diri seorang hamba. Yang kedua menanamkan rasa harap, menanamkan harapan pada diri seorang hamba. Sehingga ketika Allah Ta'ala menyampaikan bahwa Allah Azza wa Jal, dialah yang mengatur seluruh alam, menciptakan kalian untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, ketahuilah bahasanya Allah itu maha perkasa. Allah mampu untuk mematikan kalian kapanpun. Allah mampu untuk memberikan hukuman kepada kalian sesuai yang dia kehendaki. Dan nggak bisa protes. Tapi Allah maha pengampun. Sehingga kalau kalian ingin mendapatkan kebaikan, mendekatlah kepada Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Allah berfirman, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah zat yang menciptakan 7 langit tibaqan secara bersusun. Tibaqan maknanya adalah tabaqatan ba'da tabaqatin. Bersusun satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Dan ulama berbeda pendapat, hal hunna mutawasilat au munfasilat. Apakah langit yang bersusun tumpuk yang jumlahnya 7 lapis, langit yang berlapis-lapis itu nyambung ataukah ada jeda? Ya. Apakah nyambung, nempel, langit 1, kemudian atasnya ada langit 2, atasnya ada langit 3 seperti kue lapis yang jumlahnya 7 lapisan? Ataukah dia terpisah? Ini lapis 1, kemudian ini ada lapis 2, terpisah lagi ada lapis 3, terpisah lagi. Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan annahunna ulwiyat ba'duhunna ala ba'din. Bahwasanya langit itu berlapis-lapis dan satu lapisan persis berada di atas lapisan berikutnya. Sehingga dia nempel. Dan ini berdalil dengan firman Allah di akhir surat At-Talaq yang tadi kita singgung. Allahul ladzi khalaqa
sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Dan juga bumi mislahunna, semisal dengan itu. Maksudnya semisal di sini adalah semisal dalam lapisannya. Maka bumi juga berisi 7 lapis. Dan dikuatkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang gosok tanah orang lain, walau kana shibran, meskipun hanya sejengkal, tuwiqa alaihi sab'ina aradin yaumul qiyamah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi kelak di hari kiamat. Sehingga bumi ada 7 lapis. Sekarang lapisan bumi berjarak atau nempel? Nempel. Lapisan apa gitu ya. Kemudian di bawahnya ada lapisan lagi, di bawahnya ada lapisan lagi. Wallahu alam, apakah itu sesuai dengan teori geologi, Pak? Ada litosfer, ada lapisan apa lagi ya, yang mungkin orang geologi paham? Kita tidak tahu. Yang jelas bumi ada 7 lapis. Nah, berarti ketika semisal antara langit dan bumi sama-sama berlapis yang jumlahnya 7, lapisan bumi sifatnya seperti tadi, yang dia nggak nempel, nggak ada jeda, sehingga tidak ada istilah bumi yang terbang ya. Kemudian di bawahnya rongga, terus ada lapisan berikutnya, nggak ada seperti itu. Yang terjadi semuanya nempel. Maka demikian pula lapisan langit. Lapisan langit nempel juga. Ini menurut pendapat yang pertama. Kemudian menurut pendapat yang kedua, lapisan itu bersifat mutafasilat. Dia terpisah antara satu lapisan dengan lapisan yang berikutnya. Bainahunna khala', di antara satu lapisan dengan lapisan yang berikutnya ada rongga. Dan pendapat yang kedua ini yang dinilai oleh Ibnu Katsir sebagai pendapat yang lebih kuat. As-sahhuhu matsani kama dalla ala dzalika haditsul Isra. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang bercerita tentang Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW masuk ke langit dunia, lapisan pertama, kemudian beliau diantar naik ke langit berikutnya, dan setiap langit itu ada penghuninya. Di langit ini ketemu Nabi ini, di langit ini ketemu Nabi ini, di langit ini ketemu Nabi ini, sebagaimana dalam hadis Isra Mi'raj. Jika nempel, berarti kan tidak bisa berpenghuni. Ada penghuninya, itu terjadi ketika di situ ada rongga. Ini penjelasan dari sisi logikanya. Sehingga di sini ketemu Nabi ini, berarti mengharuskan di situ ada rongga antara satu langit dengan langit berikutnya, dia tidak nempel. Dan juga seperti yang disebutkan dalam hadis tentang perjalanan ruh setelah kematian. Ruh orang yang beriman, dia naik. Kemudian perjalanan dia naik menuju langit dunia, ketemu banyak malaikat. Lalu dipuji oleh banyak malaikat. Lalu menembus langit lapis pertama. Kemudian diizinkan untuk masuk. Naik lagi ke langit yang kedua. Dan setiap dia naik ke langit berikutnya, diiringi oleh, di situ di teks hadis disebutkan, diiringi oleh penghuni langit tersebut. Berarti di situ ada rongga. Ada proses naik. Kalau satu lapis atau nempel, berarti tidak ada proses naik, tidak ada proses menuju langit yang berikutnya. Apalagi di situ disebutkan diiringi, diikuti oleh para penghuni langit berikutnya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini kita berbicara perkara yang gaib, yang terjadi di dunia, namun manusia tidak mengetahuinya, karena ini bagian yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita hanya bisa membaca sebagaimana informasi yang disebutkan dalam Al-Quran. Terus bagaimana bentuk dan fisik langit? Wallahu alam, yang jelas di situ ada bangunannya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu dibuka dan di sana ada banyak pintu.
Ada pintu, berarti di situ ada bangunannya. Nah, apakah manusia sudah mampu untuk mencapai bangunan ini? Yang jelas mereka tidak mampu. Ya. Sehingga yang bisa dijangkau oleh manusia hanya makhluk yang berada antara dunia dengan langit lapis pertama. Kemudian Allah berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur." Kalian tidak akan melihat dalam penciptaan Ar-Rahman min tafawut. Ada yang kurang, ada yang cacat. Ada yang berselisih. Ya. Tafawut berarti tafawatu itu ada yang ganjil. Misalnya yang satu tinggi, yang satu pendek. Enggak terjadi seperti itu. Bal huwa mustahabun mustawin, laisa fi ikhtilafun wala tanafur. Namun ciptaan Allah itu mustahab. Dia simetris. Mustawin, sama, sepadan. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada yang junjing ya. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Tidak ada. Wala mukhalafah, dan tidak ada perbedaan. La naqsun wala aibun wala khalal, tidak ada kekurangan di sana. Walihada qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, farji'il basar. Coba kamu ulangi pandanganmu melihat ke arah sana. Hal tara min futur? Undur ila sama, lihat ke langit. Fata'ammalha, renungkan. Hal tara fiha aib? Ada enggak yang kurang? Ada aibnya, ada cacatnya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid. Kata Ibnu Abbas, Mujahid, dan ini juga tafsir yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak. Hal tara min futur, maknanya adalah hal tara min syukuk. Apakah kalian lihat ada yang aib di langit? Maksudnya adalah, ada nggak langit yang pecah? Coba cari. Ada mungkin langit yang merekah gitu? Ada yang pecah? Tidak ada. Ya. Kata Qatadah, hal tara min futur, ay hal tara khalalan ya ibn Adam. Apakah kamu lihat ada yang kurang? Wahai ibnu Adam? Jawabannya tidak ada. Summarji'il basara karratain. Kemudian sekarang lihat lagi. Lihat lagi, kembalikan pandanganmu ke sana. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an. Maka pandangan itu kecapean ya. Dalam kondisi dalilan. Dalam kondisi dalil terhina. Wa qala Mujahid khasi'an bima'na saghiran. Dalam kondisi terhina. Wa huwa hasir wa huwa kalil. Dan dia kecapean. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada orang kafir. Sekarang kau lihat ciptaan Allah, langit. Ada enggak yang retak? Tidak ada. Lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Capek lihat, tidak nemu. Di posisi dia capek lihat enggak nemu, terus melihat ke arah kamu, melihat ke arah Nabi Muhammad SAW dalam kondisi dia terhina. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir." Dan sungguh kami menghiasi langit as-sama' ad-dunya, langit dunia. Berarti lapisan yang paling bawah. Bimasabih, dengan bintang-bintang. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain di surat As-Saffat dengan Al-Kawakib. Dengan kaukab. Dan kawakib artinya adalah bintang. Dan di sini disebut masabih. Masabih karena indahu misbah. Karena dia bisa menjadi atau bisa memancarkan cahaya. Allah mengatakan, sungguh aku hiasi langit dunia. Berarti bagian dari ciptaan Allah di langit dunia adalah adanya bintang. Apakah berarti ini terbatas untuk langit dunia saja, keberadaan bintang ini, ataukah ada di langit-langit yang lain? Wallahu ta'ala alam. Zahir ayat
ini hanya ada di langit dunia. Karena salah satu di antara fungsi bintang ini adalah rujuman lisyayatin. Dan Allah sebutkan dua fungsi itu di satu ayat ini dan juga di surat As-Saffat ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Inna zayyana as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Sesungguhnya aku hiasi langit dunia dengan perhiasan al-kawakib, yaitu bintang-bintang, wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Dan dia sebagai penjaga dari keberadaan setan-setan yang durhaka. Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullah mengatakan, ulama tabi'in, innama khuliqat hadhin nujum li thalathati khisal. Allah ciptakan bintang itu hanya untuk 3 tujuan. Yang pertama, zinatus sama, sebagai perhiasan langit. Sehingga yang kita lihat tidak cuma gelap gulita, ya, tidak hanya hitam, blank, nggak ada apa-apa, tapi ada bintang, maka terlihat lebih indah. Ada bintang, langit akan terlihat jauh lebih indah. Yang kedua adalah rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar setan. Dan kita sudah paham kenapa setan itu dilempar dengan bintang. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada bihi, sebagai penunjuk arah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat yang lain, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk. Lalu Qatadah mengatakan, faman ta'awwala fiha ghaira dzalika faqad qala bi ra'yihi wa akhta'a haddahu wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Karena itu siapa yang mentakwil ghaira dzalik, selain dari 3 tadi, siapa yang ngasih penjelasan bahwa bintang itu memiliki fungsi selain dari 3 tadi, kata Qatadah, berarti dia telah memaksakan dirinya untuk menyampaikan sesuatu yang la ilma lahu bihi, yang dia sama sekali nggak punya ilmunya. Bahkan disebut wa adha'a nasibahu, dia telah menyanyiakan jatahnya ketika hidup di akhirat, maksudnya dia terancam dengan hukuman neraka. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Dan yang beliau maksudkan adalah ilmu nujum yang dipraktekkan oleh sebagian orang yang mengkaitkan keberadaan bintang dengan takdir dunia. Yang mengkaitkan keberadaan bintang dengan takdir yang ada di dunia. Baik, berarti di sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Allah Ta'ala jadikan bintang sebagai perhiasan langit. Orang awam bisa paham. Anak kecil bisa mengerti. Anda bisa ajak anak keluar rumah di waktu malam yang gelap, apalagi ketika lampu mati. Lihat ke arah langit. Masya Allah, betapa indahnya banyak bintang. Orang bisa paham. Sebagai pelempar setan. Nah, bagian yang kedua ini mungkin orang awam tidak ngerti. Sehingga ini hanya dipahami oleh mereka yang baca dalil. Talibul ilmi, para ulama, atau orang yang membaca dalil yang lainnya. Karena itu bagian ini butuh untuk dikaji dari sisi arah syar'i. Orang yang tidak mau mempelajari dalil, maka dia ngarang, ya. Dan dia nyatakan bahwa kejadian meteor dan seterusnya itu adalah kejadian alam yang sebabnya seperti ini, seperti ini. Terjadi gesekan batu yang berpindah dengan atmosfer bumi sampai akhirnya keluar api. Padahal itu adalah syihab, itu adalah panah api yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengusir setan yang berusaha untuk mencari berita dari langit. Tayyib. Bagian yang ketiga, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk. Ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang paham astronomi. Orang awam tidak bisa. Saya nggak ngerti. Mungkin Anda sebagian besar juga nggak ngerti.
Sehingga sekarang coba lihat ke arah atas, kamu lihat apa? Bintang. Mana ke arah barat? Sana. Itu karena kamu tinggal di sini, ngerti arah barat. Mana arah timur? Sana. Karena kamu berada di lingkungan kamu. Coba sekarang berada di tengah lautan. Nggak lihat daratan. Lihat ke arah bintang. Bisakah kau lihat arah? Bisa kau tebak arah dari bintang? Mereka yang nggak belajar astronomi, nggak bisa. Nah, ilmu astronomi ini bertingkat. Dulu orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang hidup di sebelum Nabi SAW, orang Arab, mereka paham berdasarkan pengalaman. Dan itu dipelajari turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya. Karena itu yang bisa mereka gunakan sebagai salah satu penunjuk arah. Sekarang ilmu astronomi itu lebih canggih. Lebih canggih sampai orang bisa membuat software yang bisa menentukan titik-titik bintang. Oh, di sini ada bintang ini, di sini ada bintang. Dan bahkan bintang yang dulu nggak punya nama dikasih nama. Baik, 3 ini yang diizinkan secara syar'i. Bagian yang keempat. Dan ini pelanggarannya dukun. 3 ilmu tadi tidak perlu ilmu perdukunan ya. Ini bisa dipelajari semuanya, tapi bertingkat sesuai dengan posisinya. Yang keempat, ini ilmu perdukunan. Menghubungkan keberadaan bintang yang ada di langit dengan takdir yang ada di muka bumi. Dan itu yang disebut dengan ilmu astrologi. Maka ada astronomi dan ada astrologi. Kalau astronomi boleh, astrologi dilarang. Dan itulah yang dimaksud oleh Qatadah. Siapa yang mengarahkan bintang untuk ilmu astrologi, maka dia faqad adha'a nasibah. Dia telah menyanyiakan jatahnya, artinya dia terancam dengan hukuman di neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghubungkan takdir dengan keberadaan bintang. Sebagaimana Allah tidak pernah menghubungkan keberadaan takdir dengan hari tertentu. Tidak ada istilah hari sial, tidak ada istilah bulan sial, atau tahun sial. Ya. Dan itu semuanya adalah peninggalan paganisme. Makanya yang punya akidah seperti ini dalam masalah hitungan hari, dia juga punya akidah yang sama dalam masalah rasi bintang. Dan yang paling getol masalah ini kan orang Cina. Dia punya, ini tahun tikus. Berarti kudu ngrogoti simpenan. Ya. Simpenannya harus diambili ngrogoti simpenan tahun tikus. Oh, ini tahun kuda. Orang harus rajin kerja. Oh, ini tahun apa? Nanti sionya ini dan seterusnya. Kemudian nanti dia punya zodiak. Bintang kamu bintang Virgo, bintang kamu bintang misalnya bintang Scorpio. Wah, nasib kamu kayak gini, kayak gini. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin," dan aku jadikan dia sebagai pelempar setan. "Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir," dan aku janjikan setan akan mendapatkan azab di neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghinakan setan di dunia dengan cara Allah lempari mereka jika berani naik ke langit untuk mencari dengar berita langit, dan Allah berikan kehinaan mereka di akhirat dengan Allah janjikan mereka akan mendapatkan, atau Allah kasih ancaman kepada mereka akan mendapatkan azab as-sa'ir di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sifat neraka dan kondisi orang yang memasukinya. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir? Qalu bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Sampai akhir ayat. Allah mengatakan, walilladzina kafaru, orang-orang kafir, birabbihim, kafir terhadap Rabb-nya, mereka akan mendapatkan azab jahannam. Dan jahannam disebut jahannam li jahmihi. Jahmun artinya
buhmun, artinya hitam kelam. Disebut Jahannam, disebut hitam kelam karena saking dalamnya. Liqa'riha, karena saking dalamnya jurangnya. Dan sesuatu itu semakin dalam, dia semakin gelap. Terus gimana dengan apinya? Apa nggak membuat terang? Saking panasnya apinya sampai warnanya hitam. Ya, wallahu alam, apakah ini sesuai dengan teori ilmu spektrum yang kita pelajari ya? Mechiko, Hibiniu, ya, Apu. Bahasanya yang paling panas itu adalah warna putih. Karena dia frekuensinya paling tinggi misalnya. Tapi penjelasan para ulama mengatakan bahwa Jahannam disebut Jahannam karena dia sangat gelap, dan sebab gelapnya adalah karena dia sangat dalam. Sementara apinya, api yang paling panas adalah api yang berwarna hitam kelam. Wa bi'sal masir, dan dia Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Idza ulqu fiha, ketika mereka dilemparkan ke dalamnya, sami'u laha syahiqan, maka mereka mendengar teriakan Jahannam. Sami'u laha syahiqan. Syahiqan maknanya adalah siah, teriakan, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir. Wahya tafur, dan dia mendidih. Taghli bihim kama yaglil habbul qalilu fil ma'. Digambarkan oleh Ats-Tsauri, wahya tafur, qala Ats-Tsauri, kata Sufyan Ats-Tsauri, taghli bihim kama yaglil habbul qalilu fil ma' al-katsir. Gambarnya seperti beberapa biji yang mengapung di atas air yang mendidih. Ya. Kita taruh biji itu berada di atasnya. Yang terjadi gimana? Dia pun terlempar-lempar. Ya, dia terlempar-lempar, mengapung di atas permukaan. Di atas permukaan air yang sedang mendidih. Taghli bihim kama yaglil habbul qalil fil ma'il katsir. Mereka yang dimasukkan ke dalam neraka itu, mereka terombang-ambing sebagaimana layaknya biji yang ditaruh di atas air mendidih, kemudian dia terombang-ambing di atasnya. Takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir saja api Jahannam itu tamayyazu, terlepas minal ghaid, karena saking marahnya dia, min syiddati ghaidihim alaihi, min syiddati ghaidiha alaihim, karena saking marahnya api itu terhadap penghuninya. Waliyadzubillah. Ya. Jadi api bulat-bulat ya. Api itu saking marahnya, dia sampai tidak lepas dari neraka. Kemudian mau menyambar itu penghuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila ra'athum, neraka melihat hum, mereka, apabila neraka melihat mereka, min makanin ba'id, dari tempat yang jauh, sami'u lahum taghayyuzan wa zafira, maka mereka dengar gemuruhnya neraka dalam kondisi sangat marah, sehingga hampir neraka itu lepas karena ingin mencaplok penghuninya. Masya Allah, ini kondisi neraka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca dan juga di ayat yang lain. Anda bisa bayangkan ya, neraka melihat calon penghuninya dari arah yang sangat jauh. Wa idza ra'athum min makanin ba'id. Sehingga dia itu sudah ngincim, ya. Tahu ngincim enggak ya? Neraka itu sudah mengintai, ini nanti yang akan saya bakar. Dan dia sudah melihat dari arah yang sangat jauh. Dia sudah melihat calon penghuninya dari arah yang sangat jauh. Masya Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan
ketika ada makhluk yang sangat ganas, dia punya mata, kemudian makhluk itu dalam posisi sedang dirantai, berusaha dia meronta-ronta untuk melepaskan diri dari rantainya, dan dia melihat saya. Dia mau mencaplok saya. Sementara kita tidak bisa lari kemana-mana. Maka melihat dia saja kita akan sangat ketakutan. Nah, Allah gambarkan neraka situasinya kayak gitu. Neraka itu melihat calon penghuninya dari arah yang sangat jauh. Lalu mereka mendengar gemuruh neraka karena marahnya neraka, dan hampir saja dia copot apinya ingin mencaplok orang yang menjadi calon penghuninya. Sehingga tidak ada yang bisa melindungi seorang hamba dari ancaman ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullama ulqiya fiha faujun, ketika gelombang yang pertama dilemparkan ke neraka. Yang ini menunjukkan bahasanya ketika orang dilemparkan ke neraka itu gerombolan. Allah menyebut dengan faujun. Faujun maknanya bergelombang. Ketika gelombang pertama dimasukkan ke dalam neraka, berarti jumlahnya banyak. Gerombolan pertama masuk ke dalam neraka. Sa'alahum khazanatuha, maka penjaga neraka tanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah dulu kalian sudah mendapatkan peringatan? Bukankah telah datang kepada kalian seorang nadhir, sang pemberi peringatan, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Bisa juga siapapun yang mendapatkan peringatan dari risalah yang disampaikan oleh para dai, risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis maupun Al-Quran yang disampaikan oleh para dai. Qalu, maka jawaban mereka, bala, mereka mengakui. Bala, qad ja'ana nadhir, betul telah datang kepada kami sang pemberi peringatan, fakadzabna, tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan Allah tidak menurunkan apapun. Berarti mereka mengingkari keberadaan Nabi ini sebagai Rasul. Dan mereka mengingkari Allah menurunkan wahyu. Tapi mereka mengimani Allah itu ada. Makanya kata mereka, kami dustakan itu Rasul, meskipun kami yakin Allah ada, dan kami mengingkari Allah telah menurunkan sesuatu kepada Rasul ini. Karena itulah orang musyrikin Quraisy ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi SAW, tertulis di situ, min Muhammadin Rasulillah. Utusan orang musyrikin protes, coret bagian ini. Loh, kenapa? Karena kalau kami mengakui engkau adalah utusan Allah, ngapain kami memerangi kamu? Coret. Nabi SAW perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, coret ya Ali, hapus. Ali tidak mau. Hapus wahai Ali. Ali tidak mau. Akhirnya Nabi SAW sendiri yang menghapusnya. Lalu diganti dengan apa? Min Muhammadin ibni Abdillah. Dari Muhammad bin Abdullah. Kalau itu mereka mengakui. Karena beliau memang bin Abdullah. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami dulu menyampaikan Allah tidak menurunkan apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Lalu dikomentari oleh penjaga neraka, kalian dalam kesesatan yang sangat nyata. Allah menyebutkan keadilannya kepada makhluknya, bahwa Allah tidak menyiksa siapapun illa ba'da qiyamil hujjah, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala tegakkan hujjah untuknya. Kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala berikan alasan kepadanya, sehingga mereka nggak punya uzur. Allah utus para rasul, Allah turunkan wahyu, kemudian wahyu itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui dakwah para rasul dari generasi ke generasi. Allah jaga wahyu itu hingga sampai ke generasi kita, dan kita bisa membaca wahyu itu. Sebagaimana yang Allah tegaskan di ayat yang lain, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan memberikan hukuman, kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul.
Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan komentar mereka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andaikan dulu kami mau mendengar atau kami mau berpikir, au naqilu atau kamu mau menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami mungkin tidak menjadi penduduk neraka. Namun pengandian ini tidak ada gunanya, sehingga percuma saja mereka seperti ini. Dan di akhir ceritanya, fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka, fasuhqa, maka celakalah li ashabis sa'ir, bagi penduduk neraka. Tayyib. Di sini menunjukkan bahwasanya orang kafir dengan kekafirannya disebut oleh Allah sebagai orang yang tidak berakal. Nah, Ibnu Katsir mengatakan, "Lau kanat lana uqulun nantafi'u biha aw nasma'u ma anzalahu Allahu minal haqq, lama kunna 'ala ma kunna 'alaihi minal kufri billah wal ightirari bihi." Andaikan dulu kami gunakan akal kami dan mau mendengar apa yang Allah turunkan, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Baik, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia yang paling cerdas adalah orang yang memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang memperhatikan dirinya dengan memanfaatkan kehidupan di dunia ini untuk kebahagiaan di akhirat. Sehingga kecerdasan menurut syariat bukan kecerdasan dalam arti mampu untuk berlogika secara jauh, ya memang itu satu kelebihan. Tapi kelebihan itu tidak diinginkan secara syar'i dalam arti bukanlah itu yang mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana orang dikasih kelebihan yang lain. Ada yang dikasih kelebihan dari sisi fisiknya, dari sisi hartanya, dari sisi pangkat dan kedudukannya. Ada juga yang dikasih kelebihan oleh Allah dari sisi kemampuan logikanya. Ya. Ini kelebihan. Tapi kelebihan-kelebihan ini tidak ada manfaatnya ketika ternyata itu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Maka orang yang pintar menggunakan logika, tapi dia kufur kepada Allah Ta'ala dan kufur kepada Rasulullah SAW, disebut oleh Allah, kami nggak punya akal. Orang seperti ini ketika menyesal di akhirat, kami dulu tidak menggunakan akal kami. Padahal dia bisa menyelesaikan integral pangkat 3. Ya. Dia bisa menyelesaikan rumus yang rumit. Dia pintar menghafal. Tapi ketika dia tidak beriman, mereka mengatakan, kami tidak menggunakan akal kami. Karena itulah berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sadar akan pentingnya akidah yang lurus, sehingga kita termasuk di antara orang yang disebut oleh Allah menggunakan akalnya. Bagian yang terakhir dari kajian kita, pengakuan mereka, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abul Bukhtari At-Ta'i, bahwasanya Abul Bukhtari mendapatkan berita dari orang yang pernah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahlikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim. Orang tidak akan binasa sampai dia selalu mencari uzur untuk membela dirinya. Tapi ketika di akhirat ini sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya. Sehingga meskipun mereka sudah mengakui dosanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pengakuan mereka ketika di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal, dan tidak hanya sebatas sebagai wawasan.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz atas kajiannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kajian ini. Nah, sekarang insya Allah saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari salah satu ummahat. Beliau ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustadz, ahsanullahu ilaik, apakah kita punya barang yang mudah rusak, berarti barang tersebut tidak berbarokah? Nah, Ustadz. jika kita punya barang yang sudah rusak, apakah berarti barang itu tidak berkah? Ketika sudah tidak bisa dimanfaatkan, berarti nilai keberkahan barang itu sudah berakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki makhluk apapun yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Dan salah satu cara bentuk kebinasaan itu adalah ketika keberkahannya sudah tidak lagi, atau ketika keberkahannya sudah tidak ada. Maka kalau barang sudah rusak, berarti nilai keberkahannya sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, apakah jika sebuah hubungan tidak langgeng, maka hubungan tersebut juga disebut tidak berbarokah? Misalnya suami istri bercerai. Ketika suami istri bercerai, berarti Allah takdirkan mereka jadi atau mereka berjodoh sampai rentang waktu tertentu. Begitu mereka pisah, berarti keberkahan pernikahan selesai sampai di perpisahan mereka. Baik, jadi intinya kita memahami begini ya. Masalah keberadaan keberkahan itu kan sesuatu yang gaib. Masalah keberadaan keberkahan itu sesuatu yang gaib. Tapi kita hanya bisa memahami berdasarkan indikator. Sehingga kita mengetahui ini berkah ataukah tidak, lihat dari indikatornya. Oh, di sini banyak mendatangkan kebaikan. Ini kurang mendatangkan kebaikan. Maka saat dia banyak mendatangkan kebaikan, misalnya di sebuah keluarga ini terjadi kerjasama yang baik, misalnya, atau di keluarga ini menghasilkan keturunan yang baik, kita bisa anggap ini keluarga yang berkah. Meskipun bisa jadi ketika sudah melahirkan keturunan yang baik, setelah itu mereka bercerai. Dan itu ma'ruf di kalangan para sahabat. Kadang di awal pernikahan sampai rentang waktu selama sekian tahun, mereka bisa menghasilkan atau mereka menghasilkan beberapa keturunan yang baik. Bahkan keturunannya jadi ulama. Tapi setelah itu bercerai. Apakah berarti bahasanya pernikahan mereka tidak berkah? Kita sampaikan pernikahan mereka insya Allah berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang ulama dari keturunannya di rentang pernikahan selama mereka masih bersatu. Sehingga intinya kita hanya bisa menilai ini berkah dan tidak berdasarkan kebaikan dan manfaat yang terlahir dari seorang makhluk atau dari hubungan para makhluk. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan ketiga dari umat yang sama, kalau kita punya kenalan yang terpengaruh pemahaman liberal, bagaimana sebaiknya kita jika mereka mengajak kita diskusi dengan hal yang berbau liberal? Apakah sebaiknya kita menghindar supaya tidak terpengaruh kesesatannya, atau kita berusaha meladeni diskusinya supaya dia bisa kembali kepada kebenaran? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Khairan wa fiikum barakallah. Imam Malik bin Anas ketika beliau berada di Masjid Nabawi didatangi oleh orang Murji'ah. Lalu orang Murji'ah ini menantang Imam Malik. Ayo kita diskusi. Kemudian ditanya oleh Imam Malik, kalau aku yang menang, kata orang Murji'ah ini, aku akan ikut kamu. Kemudian Imam Malik bertanya lagi, kalau kamu yang menang, kata orang Murji'ah, kamu harus ikut saya.
Baik. Kalau kamu menang, terus datang orang ketiga, lalu debat dengan kamu, akhirnya dia bisa mengalahkan kamu. Kamu ikut siapa? Ya kita bareng-bareng harus ikut orang ketiga ini. Nah orang ketiga datang orang keempat, dia debat, menang. Berarti kita bertiga ikut siapa? Ikut orang keempat ini. Lalu Imam Malik menyampaikan kesimpulan. Wahai fulan, Nabi SAW datang dengan membawa kebenaran. Nah, kalau agama kita seperti ini, berarti kita berpindah-pindah dari satu orang ke orang yang lain hanya gara-gara dia menang debat. Padahal menang debat itu tidak menandakan kebenaran. Menang debat itu tidak menandakan kalau itu adalah benar. Sehingga jika Anda diskusi dengan orang liberal dan itu bisa membuat dia semakin sombong dengan liberalnya, maka kami sarankan sebaiknya dihindari. Di riwayat yang lain Imam Malik mengatakan, kalau kamu masih bingung, silakan kamu debat dengan orang lain. Sementara saya yakin dengan satu agama yang saya yakini. Tidak usah debat dengan saya. Sehingga tidak dilayani oleh Imam Malik. Ini sekelas Imam Malik ketika diajak debat oleh orang Murji'ah. Dan Murji'ah di masa silam itu kebanyakan adalah dari pengaruh Jahmiyah. Karena irja yang paling tinggi tingkatannya adalah Murji'atul Jahmiyah. Sehingga ketika beliau menghindar, tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk tidak membuat orang ini semakin sombong. Dan salah satu fungsi yang lain dalam rangka untuk menjaga diri kita agar jangan sampai terkena syubhat. Asyubhatu qattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu selalu menyambar, sementara hati kita itu lemah. Wallahu a'lam. Atau ada tambahan sedikit ini. Ada tambahan sedikit ini, cerita yang pernah disampaikan oleh Pak Hartono Ahmad Jais. Barangkali bisa dijadikan sebagai tambahan pengalaman. Seperti yang kita kenal, Ustadz Hartono Ahmad Jais ini termasuk aktivis yang banyak membantah orang liberal. Beliau pernah diminta oleh salah satu orang liberal. Kalau tidak salah malah Ulil yang minta. Jadi Ulil ini minta kepada Pak Hartono, saya baru saja merilis sebuah tulisan. Tulisannya seperti ini. Tolong Pak Hartono bantah dan silahkan diterbitkan di majalah atau di web. Ya. Artinya mereka itu berharap dengan membuat sesuatu yang nyeleneh, punya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, nanti diperhatikan oleh kaum muslimin dengan cara didebat. Mereka itu berharap didebat. Nah, setelah diselidiki, ternyata begini, tulisan orang liberal tadi begitu diupload, kemudian dibantah, lalu bikin rame, itu semakin meningkatkan dolarnya katanya. Jadi ada rating views yang lebih tinggi, nanti tingkat bayaran dari orang liberal, dari orang-orang kafir akan lebih besar. Makanya ketika mereka tidak digubris, itu lebih membuat mereka sakit hati. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana menjaga istiqomahan? Apakah benar orang yang tidak ikhlas biasanya tidak istiqomah? Baik. Mungkin semuanya bisa di mute dulu ya, karena ada suara yang masuk. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah untuk selalu ikhlas? Ada banyak hal yang perlu dipelajari karena ini tidak bisa dilakukan sekali proses. Kita perlu banyak belajar dan belajar. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, ma jahatu ala nafsi mujahadati alal ikhlas. Tidak ada perjuangan yang lebih berat yang aku lakukan melebihi perjuangan melatih diriku untuk ikhlas. Ketika ada seorang ulama yang dia mau menyampaikan hadis, beliau ketika sedang membaca haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, terus berhenti.
Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi. Qala haddatsana fulan. Qala haddatsana fulan. Berhenti lagi. Berhentinya itu beberapa kali dia berhenti. Akhirnya muridnya keheranan. Kenapa kok berhenti? Padahal nyatetnya udah siap-siap ya. Ini nunggu kalimatnya selesai didiktekan, dicatat. Kalau terlalu banyak berhenti, waktunya terbatas untuk bisa mendapatkan hadis, ya sangat disayangkan. Lalu beliau cerita, pada saat beliau menyampaikan haddatsana fulan, terbesit bayangan dalam dirinya. Ujub, wah hebat kamu. Kamu seorang hafid, hafalannya banyak. Dan dia ingin menekan ujub itu dengan cara diam sesaat. Dia diam. Sampai perasaan ujub itu mulai reda. Terus baru disampaikan lagi. Muncul ujub lagi, diredakan lagi. Hanya satu hadis butuh untuk latihan ikhlas beberapa kali. Nah, salah satu di antara cara gimana agar kita bisa berlatih ikhlas dan istiqomah dalam masalah ini. Anda terus berjuang dengan belajar tauhid ya. Karena dengan belajar tauhid, mengenal hak Allah Ta'ala, akan semakin membuat seorang hamba semakin mengagungkan Allah. Membuat hamba semakin kenal siapakah Allah, sehingga dia akan semakin mengagungkan Allah. Nah, termasuk di antara pengaruhnya adalah pengaruh dalam masalah amal. Sehingga dia tidak mudah menjadi orang yang ujub. Dan dia selalu berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu cara yang bisa kami sarankan agar bisa istiqomah di atas tauhid. Wallahu a'lam. Baiklah, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Di masa pandemi ini, kelas belajar Quran di masjid libur, lalu berefek pada kelalaian belajar, tidak serajin saat ada kelas. Apakah ini tanda-tanda riya? Jazakallahu khairan. Hal yang sama juga dialami oleh para sahabat. Dan yang kami pahami itu bukan tanda riya, cuman perbedaan semangat. Memang belajar sendiri dengan belajar dengan berkumpul dengan banyak orang, itu tentu kualitasnya beda. Apalagi kita baru dalam tahap belajar. Sehingga ketika bersama banyak orang, kadang kita ketika belajar Quran, di situ ada guru, akan terkesan lebih semangat dibandingkan ketika sendirian, nggak ada guru, apalagi via online. Dan kadang via online itu orang nggak betah lama, makanya kajian online kok sampai 2 jam itu biasanya ya, ngantuk, ya, nggak kuat lama. Lain kalau daurah, ketemu narasumber, di depan narasumber, ya meskipun masih ada peluang ngantuk, tapi tidak lebih besar dibandingkan ketika online. Saya bicara, saya nggak tahu, mungkin ada tidur. Saya bicara, mungkin Anda sambil tiduran, ya. Dengerin, ya, sambil baringan. Maka sebenarnya di sini hanya masalah semangat dan masalah kualitas belajar, ya, dan tidak sampai pada tingkatan riya. Dulu para sahabat juga mengalami yang sama. Ketika mereka di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka begitu khusyuk, seolah-olah di hadapan mereka surga dan neraka. Tapi kalau sudah sampai di rumah, ketemu keluarga, ketemu tetangga, di pasar, kerja, dan seterusnya, suasana seperti itu hilang. Sampai akhirnya salah satu sahabat merasa kayaknya ini sifat kemunafikan. Di antaranya adalah Hamdalah. Sehingga Hamdalah ini teriak-teriak dan mengatakan, nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah. Lalu dia cerita, ya Rasulullah, di hadapan Anda saya bisa khusyuk, bisa serius, selalu ingat akhirat. Tapi kalau sudah sampai rumah, bersama keluarga, kadang di pasar, kadang di ladang, lupa semuanya. Lalu Nabi SAW menyampaikan, andaikan suasana kamu seperti suasana ketika ketemu saya setiap saat, la safahatkumul malaikah, maka malaikat akan menyalami kalian. Dan itu mustahil. Manusia diciptakan oleh Allah
penuh dengan kekurangan. Dalam riwayat yang lain, andaikan kalian sama sekali tidak pernah berbuat maksiat, maka Allah akan binasakan kalian. Tsumma ya'tillahu biqaumin yudhnibuna wa yatubun, yudhnibuna wa yatubun. Lalu Allah datangkan, kalau kalian nggak pernah bermaksiat, maka Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah datangkan sekelompok kaum yang mereka berbuat dosa, lalu mereka tobat. Dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang suka bertobat. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya. Sebelum tidur kita dianjurkan membaca surah Al-Mulk. Apakah sama fadilahnya jika kita hanya bisa membaca 10 ayat pertama atau dianjurkan komplit 30 ayat? Syukron, jazakallahu khairan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi hanya berlaku jika dia baca sampai selesai. Karena apa yang disebutkan mutlak, maka harus diamalkan sesuai dengan kemutlakannya. Dalam hadisnya disebutkan secara mutlak, anjuran untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam. Berarti praktiknya juga mutlak. Artinya surat Al-Mulk mutlak berarti sepenuh surat. Seperti dalam hadis tadi ya. Hadis dari Ibnu Mas'ud. Dan itu perkataan Ibnu Mas'ud. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin man'ahu Allahu biha min adzabil qabr. Siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, berarti dia dibaca satu surat utuh. Wallahu a'lam. Karena itu kita sarankan kalau membaca surat Al-Mulk, jangan di posisi ketika Anda sudah ngantuk, sudah tinggal 3 watt. Ya. Tapi posisi masih seger. Anda bisa baca sambil duduk, biar nggak segala tidur. Karena ini jumlahnya ada 30 ayat. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Ustadz ingin bertanya, dalam suatu artikel dikatakan dengan membaca surah Al-Mulk juga bisa membuat kita terbebas dari pertanyaan di kubur. Apakah hal ini benar adanya Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah. Wa jazakumullahu khairan. Kalau teks yang tadi kita baca, dia al-mani'ah min adzabil qabr. Penghalang dari azab kubur. Di beberapa hadis yang saya dapatkan dari situs itu tidak menyebutkan tentang tentang fitnah kubur, pertanyaan kubur, tapi menyebutkan penghalang dari azab kubur. Dan itu 2 hal yang berbeda. Antara pertanyaan kubur dengan azab kubur. Namun dengan keutamaan ini saja menunjukkan sudah luar biasa. Surat ini menghalangi dari azab kubur, itu sudah menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Naam, ada saya bacakan pertanyaan selanjutnya, insyaallah. Ustadz, di ayat kelima disebutkan bintang sebagai alat pelempar syaitan. Apakah peristiwa bintang meteor ini pertanda Allah sedang melempar syaitan yang sedang mencuri dengar berita langit? Nah. Demikian adanya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Beliau menceritakan bahwa setan itu mereka saling mengangkat atau bersusun ya. Bersusun terus sampai akhirnya ke langit dunia. Lalu mereka berusaha untuk mendengar berita dari langit melalui pembicaraan yang dilakukan oleh para malaikat yang ada di langit. Sebagian di antara mereka ada yang ketika dilempar kena lemparan, terbakar. Ya. Sebagian sudah berhasil mendapatkan berita itu, lari, kemudian dilempar, terbakar. Ada yang berhasil mendapatkan, kemudian disampaikan ke bawahnya, terus ke bawahnya sampai yang paling bawah menyampaikan ke dukun. Lolos, berhasil. Kemudian si dukun ini dengan satu berita tadi dicampur dengan 99 kedustaan. Sehingga dalam 100 pernyataan dukun ada satu yang benar. Makanya
dukun itu semakin benar tebakannya, semakin dukun. Sehingga dia semakin sesat. Karena itu kalau ada orang yang praktek perdukunan tapi banyak salahnya. Nebak ini salah, nebak itu salah, nebak itu. Nah, itu berarti tanda dia kurang serius untuk jadi dukun. Dukun semakin benar makin dukun. Berarti memang betul-betul dia itu punya perewangan, punya hubungan dengan setan, punya khodam dari kalangan setan yang berusaha untuk mencuri berita dari langit. Wallahu a'lam. Nah, saya bacakan sampai 2 pertanyaan lagi. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, barakallahu fiik, jika kita membaca Al-Mulk karena sudah mau tidur, tapi setelah membaca malah tidak jadi mengantuk dan tidak jadi tidur. Apakah nanti kalau mau tidur berarti mengulang lagi membaca surah Al-Mulk? Nah, yang zahir tidak perlu mengulang lagi, karena berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud, dia dibaca di satu malam. Berarti bisa dibaca menjelang tidur, bisa juga beberapa saat sebelum tidur. Sehingga ketika selesai membaca surat Al-Mulk malah nggak bisa tidur, nanti sebelum tidur nggak perlu baca lagi. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, bagaimana untuk supaya seimbang antara bekal untuk di dunia dengan bekal untuk di akhirat? Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya seimbang? Coba kita ikuti pesan Allah di surat Al-Qasas. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat. Sehingga yang Allah perintahkan, cari kebahagiaan akhiratmu. Sementara untuk urusan dunia, yang penting jangan sampai lupa. Itu prakteknya gimana? Persentasenya berapa? Memang ini tidak bisa dibuat angka kuantitatif. Tapi bisanya hanya kualitatif. Intinya dominan nyari akhirat, untuk urusan dunia, yang penting jangan sampai lupa. Teori ini kalau kita sampaikan di masyarakat awam, mungkin mereka protes. Loh, katanya harus seimbang, 50-50. Setengah dunia, setengah akhirat. Yang mengatakan seperti itu siapa? Padahal yang Allah sampaikan dalam Al-Quran bukan 50-50. Yang Allah sampaikan semangat cari akhirat, untuk urusan dunia yang penting kamu jangan sampai lupa. Nah, untuk tingkatan yang penting jangan sampai lupa, itu berarti mungkin porsinya jauh lebih sedikit. Tapi karena kehidupan semakin jauh dari masa nubuah, orang teruji dengan fitnah dunia, untuk bisa mempraktikkan ini, Masya Allah. Kayaknya di zaman kita sangat susah sekali. Di zaman kita. Karena bisa kita lihat dominan manusia itu lebih ke arah dunia. Sehingga teori ini kalau di zaman kita seperti dibalik. Semangat cari dunia, yang penting jangan sampai lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa apalagi baca Quran, jangan lupa sedekah. Jadi seolah-olah semangat cari dunia, jangan lupa akhirat. Padahal yang Allah perintahkan, semangat cari akhirat, jangan lupa dunia. Ya, masalah porsinya Anda bisa mengatur sendiri. Nah, intinya wallahu ta'ala alam, ini kembali kepada masalah himmah. Himmatul insan. Apa yang selalu menjadi keinginan dan tujuan besar manusia. Kalau keinginan dan tujuan besar dia, dalam arti yang menjadi pikiran dia adalah bagaimana agar bisa mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Itu lebih dominan dibandingkan memikirkan kesejahteraan dunia. Insya Allah dia tidak termasuk orang yang melalaikan akhirat. Ya, dia tidak termasuk orang yang melalaikan akhirat. Meskipun mungkin dia sedang sibuk dalam perkara dunia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada
penyelenggara kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustadz dan panitia di sana. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat yang maksimal dari pelajaran kali ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Baik, demikian saya tutup sesi kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.